Smartwatch tipis emang udah banyak banget nih di pasaran, tapi biasanya banyak fitur yang dikorbanin. Kalaupun kenyamanannya udah oke, tapi biasanya seringkali tuh fiturnya yang jadi kurang gitu. Nah, jadi kayak berasa pakai jam tangan biasa gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau ada smartwatch yang desainnya tipis dan minimalis, tapi layarnya juga udah pakai layar AMOLED, udah gitu ada always on display-nya, dan bisa Bluetooth calling, serta fitur kesehatannya pun juga lengkap. Nah, daripada penasaran, mending kita akan lihat sama-sama. Seperti detailnya, let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan seperti Pichel bilang tadi, kita kali ini kedatangan sebuah smartwatch dari Aulon, yaitu Aulon GTS 3. Berbeda dari beberapa seri Aulon yang mampir ke sini dengan tampilan yang maskulin, maka GTS 3 ini tuh justru main di jalur yang slim dan juga elegan. Sekilas vibe-nya sih memang nyaman ya buat dipakai daily use, buat dipakai kerja ataupun juga dipakai nongkrong. Sampai dibawa tidur pun juga berasa kayak pakai gelang biasa. Nah, daripada berlama-lama lagi, mending langsung kita mulai dengan unboxing dan first impression-nya dulu. Dari segi kemasan, maka Aulon Watch GTS 3 ini masih mempertahankan DNA packaging khas dari Aulon, yang dimana didominasi oleh warna abu-abu di bagian drawer dengan finishing warna doff, serta box dalamannya pun juga memiliki warna hitam. Yang beda palingnya cuma di outline produknya aja, serta informasi kontennya. Desain boxnya simple dan juga rapi, jadi nggak lebay, tapi nggak salah-salahan juga gitu. Dan begitu dibuka, nanti kelengkapan yang teman-teman terima antara lain sebagai berikut. 1 unit Aulon Watch GTS 3-nya, 1 kabel charger USB Type-A kepada magnetik 2 pin sepanjang 62 cm, 1 buah manual book, dan juga 1 buah screen protector. Udah, itu aja memang isi paket penjualannya. Memang nggak ada kayak strap-strapnya gitu. Dan memang kalau dari yang udah bisa dibilang ini tipikal dari Aulon banget. Mulai dari isi penjualan sampai bentuk boxnya pun juga seperti begini. Urusan desain sendiri, maka Pichel ngerasa first impression dari smartwatch ini tuh lebih ke arah clean dan juga minimalis. Jadi bukan tipe jam tangan fashion, tapi arahnya lebih simple dan rapi, serta gampang lah buat nyetel ke beberapa style harian. Kalau memang varian silver yang Pichel review kali ini teman-teman ngerasa masih agak kurang nyetel, maka terdapat juga opsi warna lainnya, yaitu warna rose gold ataupun juga ada warna black yang lebih netral. Lebih lanjut, nanti produk ini pun juga dilengkapi dengan strap berbahan silikon yang lentur dan juga beratnya terasa enteng lah. Finishingnya dibuat halus, jadi udah nyaman di tangan dan gak gampang bikin iritasi ataupun juga gatal. Di strap ini pun juga terdapat detail-detail branding dari Aulon, serta tulisan 22 mm yang dicetak secara emboss. Jadi ini juga sekaligus menunjukkan ukuran strapnya yang memang sudah dilengkapi dengan sistem quick release. Nah, perkara gonta-ganti strap harusnya sih memang udah gak terlalu perlu repot-repot lagi ya. Setelah kita udah bahas strapnya, kita pindah dulu ke body watchnya, dimana seperti yang teman-teman udah bisa lihat, produk ini hadir dengan bentuk body square ataupun juga kotak. Dan sementara untuk dimensinya sendiri, dia berada di 3,7 x 4,4 cm, serta memiliki ukuran lug to lug di 5 cm. Dan untuk ketebalannya sendiri, smartwatch ini hanya ada di 0,9 cm saja. Sehingga bisa dibilang smartwatch ini termasuk ringkas untuk sebuah jam tangan, apalagi jam tangan pintar. Ditambah lagi dengan beratnya yang cuma 30 gram untuk body only dan 46 gram jika dilengkap dengan strapnya, maka kalau kita pakai harian pun juga udah nggak ada lagi tuh yang namanya drama bikin pegel. Setelah kita udah bahas dimensi dan juga beratnya, kita akan bedah lebih detail dari body jam tangan ini. Di mana pada bagian depan terdapat layar AMOLED sebesar 1,85 inci yang secara visual udah kelihatan lega dan nyaman buat daily driver. Selain itu, untuk urusan warna dan juga kontras udah jelas AMOLED memang lebih superior ketimbang IPS biasa, terutama pemakaian di tempat yang penuh cahaya seperti di outdoor. Permukaan layar ini pun juga sudah menggunakan kaca 2,5D curve yang bikin pengalaman touchscreen-nya terasa lebih halus sekaligus ngasih kesan premium, terutama di bagian pinggir layarnya. Sayangnya sih memang belum ada informasi spesifik terkait dengan proteksi untuk layarnya ini. Tapi nggak usah khawatir karena kan udah dikasih screen protector gitu. Jadi kalaupun ada apa-apa minimal ya dipakai lah screen protectornya. Lebih lanjut, layarnya pun juga dikelilingi oleh bezel tipis yang bikin tampilannya terasa semi frameless. Bezel tersebut menyatu dengan sisi bodi dan juga sudah menggunakan material aluminium alloy dengan finishing chrome. Menariknya, bagian ini juga jadi satu-satunya area yang tampil mengkilap di keseluruhan desain dari smartwatch ini. Dan masih di bagian yang sama, tepatnya di sebelah kanan, terdapat juga 2 buah tombol fisik, yaitu crown dan juga sebuah pusher. Feel untuk tombol-tombol ini sendiri memang nggak ada komplain lah, Pichel. Terasa empuk dan juga presisi. Sementara kalau kita pindah ke sisi sebelahnya, palingnya di sini cuma ada chrome polosan yang dimana terlihat clean dan juga shiny, shine bright like a diamond gitu. Setelah kita udah bahas samping, kita akan pindah ke bagian belakang ataupun back case-nya, di mana Aulon menggunakan kombinasi material polikarbonat dan juga ABS. Material ini nggak cuma bikin bobot jam tangannya terasa ringan, tapi juga lebih nyaman di kulit, jadi tetap enak dipakai seharian. Lalu untuk di area ini pun juga terdapat sensor kesehatan, pin magnetic charging,
deretan informasi perangkat, serta mic dan juga sebuah speaker. Dan terakhir, nggak lengkap kalau rasanya kita nggak bahas desain ini kalau kita nggak bahas soal ketahanan ataupun durability-nya. Dan nggak usah khawatir karena produk ini pun sudah mengantongi sertifikasi IP68. Yang artinya smartwatch ini tuh udah lolos uji cipratan, uji hujan, bahkan sampai dicelupin ke air. Cuma uji perasaan aja kayaknya dia belum lolos kali ya. Kayak kita aja juga belum lolos, udah setua ini juga masih... Brother, Cuma terkait ini memang saran Pichel sebaiknya nggak usah ambil resiko ya. Daripada teman-teman basah-basahan yang terlalu gimana-gimana banget ya, daripada ya kan, lebih baik better safe than sorry. Dan masuk ke bagian sektor fitur, maka smartwatch ini pun sendiri sudah dibekali oleh software bawaan dari Aulon, di mana sistemnya ini mendukung akan 2 mode navigasi, seperti yang tadi Pichel sempat spill di bagian desain. Yaitu pertama kita bisa lewat tombol fisik, ataupun yang kedua kita bisa pakai touchscreen-nya. Untuk navigasi touchscreen memang polanya masih familiar banget kayak smartwatch pada umumnya. Seperti swipe atas buat notifikasi, swipe bawah untuk quick setting, swipe kanan untuk menu widget, dan swipe kiri untuk buka shortcut aplikasi favorit. Sedangkan kalau kita sentuh dan juga tahan masih sama juga, yaitu nanti dia bisa masuk kepada opsi untuk gonta-ganti akan watch face-nya. Jadi buat yang biasa pakai smartwatch, adaptasinya bakal cepet dan minim banget yang namanya learning curve. Sementara untuk navigasi lewat tombol fisik, maka crown pada smartwatch ini bisa digunakan untuk membuka menu dan juga untuk tombol power sekaligus untuk scrolling. Nah, sementara untuk tombol pushernya ini bisa teman-teman custom lah sebagai shortcut kepada fitur tertentu sesuai dengan kebutuhan. Sejauh ini Pichel pakai baik tombol maupun touchscreen-nya ini sama-sama responsif. Scrollingnya halus, perpindahan menunya juga smooth, dan gak ada lagging ataupun juga minim delay. Dari navigasi, sekarang kita masuk lagi ke bagian fitur-fiturnya, di mana mulai dari fitur kesehatan, maka produk ini balik lagi, sudah mengandalkan sensor terkenal dari Aulon Tracker, yaitu Aulon Tracker 4.0 PPG. Sensor ini bisa memantau berbagai data kesehatan seperti detak jantung, saturasi oksigen, ataupun juga SP02, dan monitoring tingkat stres sampai kepada latihan pernapasan, dan juga pemantauan kualitas tidur yang sangat lengkap. Nggak ketinggalan juga, terdapat fitur female health yang tersedia di smartwatch ini. Jadi buat teman-teman kaum hawa ya bisa memonitor lah akan datangnya si bulan ini gitu kan. Si bulan ini datang-datang terus gitu kan. Dan waktu Pichel coba langsung untuk pemakaian harian, hasilnya ini lancar banget, nggak ada kendala sama sekali. Khususnya untuk pemantauan kualitas tidur, smartwatch ini pun juga berhasil mencatat durasi tidur Pichel di kisaran sekitar 7 jam. Datanya ini tergolong lengkap karena juga sudah bisa memisahkan akan detail per jam antara deep sleep ataupun tidur yang tingkat dalam dan juga yang light sleep ataupun tingkat tidur yang kayak ya tidur arem-arem lah gitu namanya ya. Dan di sini hasilnya terasa sangat akurat karena Pichel sesuai dengan pola tidurnya yang Pichel rasakan, dan juga memang bisa berasa lah ya kalau misalnya kualitas tidur kita bagus atau enggak gitu. Dan lebih lanjut lagi, maka produk ini pun juga sudah menyematkan fitur yang berkaitan dengan daily activity kita. Mulai dari monitoring kalori yang terbakar, jarak tempuh, dan juga tentu aja jumlah langkah kaki kita. Dan nggak sampai di situ aja, buat yang demen olahraga, tersedia juga lebih dari 110 mode olahraga di produk ini. Pilihan mode olahraga ini tuh by default hanya tersedia 8 opsi aja sebenarnya. Namun kalau teman-teman mau nambah, bisa langsung aja custom sendiri dari pilih opsi add training. Nantinya akan tersedia beberapa kategori nih, seperti running, ada indoor, outdoor exercise, snow sport, dancing, dan banyak lagi yang lain. Ya lucu aja memang untuk pemakaian di Indonesia, tapi ada opsi olahraga salju tuh kayak kita mau kemana? Oh bisa jadi mungkin kita kayak liburan gitu kan ke Swiss gitu kan, bisa jadi. Ya mungkin Aulon nih bagus juga, berarti dia mendoakan kita untuk bisa keluar negeri main salju. Amin Aulon, terima kasih. Mohon kirim saya ke Swiss buat saya liburan pakai jam tangan ini. Sementara itu untuk mendukung akan deretan fitur olahraga tadi, sudah tersedia juga fitur Assisted GPS. Dan tanpa tunggu lama, langsung Pichel coba fitur ini dengan skenario jogging sejauh 1 km, dan hasilnya trackingnya ternyata terbaca dengan baik. Bahkan saat dibandingkan dengan hasil di Strava, selisih jaraknya juga tipis banget. Seperti yang teman-teman mungkin bisa lihat di layar ini. Hal ini nunjukin kalau akurasi trackingnya ya karena memang didampingi, ya sudah bisa diandalkan lah, terutama untuk kebutuhan olahraga harian. Walaupun ya mau nggak mau kita harus bawa pendampingnya gitu kan. Jadi nggak bisa cuma jam tangannya doang gitu. Jadi harus ada pendamping gitu kan. Dan karena kita udah puas bahas yang sehat dan juga bugar, sekarang kita lanjut kepada urusan konektivitas dari smartwatch ini. Dan untuk itu produk ini sudah dibekali Bluetooth versi 5.3 dan juga Bluetooth Low Energy atau biasa disebut bahasa gaulnya BLE gitu. Nah di sini BLE itu berfungsi untuk sinkronisasi data dan juga notifikasi. Dan untuk koneksi yang kedua pakai Bluetooth versi 5.3 di mana ini untuk dipakai koneksi kepada speaker dan juga untuk penggunaan mikrofonnya. Jadi bisa dibilang smartwatch ini jadi semacam wireless audio device gitulah.
Jadi udah bisa buat putar musik dan juga untuk teleponan langsung dari jam tangan kita. Dan terkait dengan fitur teleponnya ini, dia kembali hadir dengan catatan klasik. Jadi meskipun incoming call-nya udah support pakai WhatsApp call, tapi buat telepon keluar atau outgoing call-nya ini masih terbatas di telepon pulsa aja. Tapi teman-teman gak usah khawatir, karena untuk kualitas suara jelas Aulon gak nanggung-nanggung. Hasil dari suara tangkapan mikrofon yang ada di smartwatch ini terasa jelas dan juga output speakernya juga masih nyaman buat dipakai dengerin lawan bicara. Dan pada waktu Pical coba tes pakai decibel meter di volume full, maka angka rata-rata dari smartwatch ini tuh dia bisa mengeluarkan suara di 84 desibel. Dan bahkan maksimumnya bisa mencapai 92 desibel. Jadi kalau untuk kebutuhan nelpon ini udah jelas lebih dari cukup. Tapi kalau buat dengerin musik, ya saran Pical ya, daripada sakit hati, mending gak usah expect berlebih dah. Karena karakter suaranya kan jelas nggak bisa dibandingin sama speaker yang benar-benar gitu ya. Nah, biar teman-teman nggak cuma ngebayangin doang, ya udah deh, berikut ini Pical coba tampilin hasil uji coba dari audio di smartwatch ini. Check this out. Ya guys, kalau ini adalah tes dari smartwatch Aulon GTS 3 dan kita lagi terhubung dengan di studio dan kira-kira kita kalau misalkan kita tes nih mikrofonnya kira-kira seperti ini, tes 1 2 3 kalau kita deketin, dan kalau misalkan kita jauhin kayak gini, tes 1 2 3, tes 1 2 3, teman-teman bisa dengar sendiri, dan kita balik deketin lagi, tes 1 2 3, tes 1 2 3, teman-teman bisa nilai sendiri gimana kualitas dari mikrofonnya. Oke, tes 1 2 3, tes 1 2 3, ini adalah pengetesan speaker dari smartwatch Aulon GTS 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini udah oke banget, kedengeran dengan jelas saat teleponan. Jadi udah oke banget buat dipakai teleponan. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini adalah tes speaker dari smartwatch Aulon GTS 3. Dan sampai di sini Pical mau sekedar mengingatkan aja, boleh dibantu ya untuk subscribe dan juga like videonya guys, biar Pical terus semangat ngeracunin teman-teman sekalian dengan aneka gadget-gadget menarik lainnya ya. Makasih. Selain itu ada juga deretan fitur lain seperti fitur center, ada stopwatch, voice assistant, dan juga remote kamera. Ya, walaupun memang suka nggak digubris dan dianggap fitur yang biasa aja, tapi kumpulan fitur-fitur kecil kayak begini justru menjadi alasan kenapa jam tangan ini tuh disebut sebagai smart product ataupun smartwatch lah gitu. Dan karena namanya smartwatch ataupun smart product gitu ya, maka kehadiran aplikasi pendukung tuh juga bisa jadi sebuah nilai tambah, terutama untuk bisa mendongkrak akan fitur-fitur yang ada di smartwatch ya. Dan untungnya smartwatch ini sudah didukung dengan aplikasi bernama Aulon yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Isi aplikasi ini memang lebih fokus kepada pengelolaan data kesehatan, olahraga, serta pengaturan notifikasi, dan juga untuk pilihan watch face tambahan, termasuk juga opsi untuk kita bisa custom. Dan di aplikasi ini juga nanti teman-teman sudah bisa support kepada koneksi aplikasi pihak ketiga, seperti contoh kayak Strava dan juga Health Connect. Jadi buat para pecinta olahraga yang suka nge-share pace tracking di sosmed, maka ini udah cocok banget lah daripada kita merogoh kocek dalam-dalam untuk jutaan-jutaan itu gitu kan. Terakhir, terkait dengan urusan baterai, maka produk ini sendiri dibekali dengan baterai berkapasitas 300 mAh dan dilengkapi metode pengisian daya menggunakan basis charger magnetik. Secara spesifikasi, Aulon mengklaim smartwatch ini mampu bertahan 7 hari untuk penggunaan umum dan juga 3 hari untuk skenario penggunaan berat. Dan yang paling boros adalah mode penggunaan akurasi GPS yang cuma bertahan 42 jam. Tapi teman-teman gak usah khawatir ya, karena walaupun memang sudah durasi tahan baterainya tuh lama banget ya, charging time-nya pun juga nggak bikin lama. Karena Aulon mengklaim untuk waktu charging berada di kisaran 2 jam dari kosong sampai penuh. Nah, kalau Pical dengar-dengar klaim-klaim begini, maka Pical tuh biasanya bawaannya selalu skeptis gitu. Pengen tes dulu gitu kan, biar teman-teman nggak kegocek gitu. Dan biar bisa kita tahu gimana sih sebenarnya durabilitas secara real gitu ya untuk daya tahan baterainya. Dan untuk skenario pengetesannya, Pical coba bikin senatural mungkin seperti penggunaan jam harian. Jadi jam tangan dipakai dari pagi untuk aktivitas di studio, lanjut dipakai tidur dengan fitur sleep tracking yang tetap aktif, lalu digunakan lagi untuk olahraga pagi di hari berikutnya. Nggak lupa juga selama pengujian ini smartwatch kita terus hubungkan kepada smartphone ya, biar dia memastikan Bluetooth-nya tetap jalan. Dan setelah tes selesai, maka hasilnya produk ini mampu bertahan hingga 2 hari. Ini dengan catatan kita pakai tergolong cukup medium kepada high lah ya untuk intensitasnya. Ya memang kalau dibilang nggak sesuai dengan klaimnya, tapi menurut Pical ini masih tergolong reasonable karena bisa jadi skenario yang mereka pakai untuk klaimnya itu berbeda dengan skenario yang kita pakai. Nggak lupa juga Pical juga melakukan tes charging pada smartwatch ini, dan di manual book sendiri itu disarankan menggunakan charger 5 volt 2 ampere atau setara dengan 10 watt untuk pengisian dayanya. Tapi di sini Pical udah siapin Cooktech 30 Ultra yang support hingga 300 watt dengan port output 22 watt ya kan. Tetap aja mau 300 tapi kita
cooling down sedikit lah. Pakai output yang bisa maksimum hingga 22 watt, supaya biar bisa mantau aliran dayanya. Dan gak usah khawatir teman-teman, bukan 22 watt yang masuk kepada jam tangannya. Dan pada waktu kita tes, maka ada yang masuk tuh di kisaran sekitar 1 watt saja. Dan untuk pengisian dari kondisi 0% sampai 100%, dia membutuhkan waktu sekitar 2 jam 8 menit. Ya, dan hasil ini jelas sudah sangat dekat dengan klaim resmi dari Aulonnya. Dan yang gak kalah penting, proses chargingnya juga berjalan stabil tanpa ada drama sekali. Jadi Pical tetap top, Marco top, mantap Aulon, kalian tidak mengecewakan. Overall, menurut pribadi Pical, smartwatch Aulon Watch GTS 3 ini merupakan sebuah smartwatch yang fokus banget kepada kenyamanan dan juga desain tipis buat pemakaian harian. Desainnya clean dan juga ringkas, layarnya udah AMOLED, plus fitur kesehatan dan juga olahraganya ini lengkap, serta udah mendekati akan penggunaan akurat untuk penggunaan sehari-hari. Sedikit catatan dari Pical palingan cuma terkait dengan daya tahan baterainya aja. Ya, jika kebutuhan kita nyari jam tangan dengan fungsi smartwatch secara umum, jelas ini udah cocok banget. Tapi kalau kesehatan ya di fitur utama, maka saran Pical mending coba cari Aulon yang lain. Karena Pical udah berapa kali bahas yang memang fitur olahraga banget. Karena memang dia juga udah selain lebih mantap secara olahraganya, coveragenya gitu ya, dan juga dia secara baterainya pun juga jauh lebih badak. Ya cuma balik lagi kalau kita memang nyari slim ya udah ini nggak usah jauh-jauh kemana-mana gitu ya. Dan untuk teman-teman yang udah sampai nonton di sini dan penasaran soal harganya, maka produk ini tuh dibanderol di harga 400 sampai 500 ribuan aja, tergantung diskon dan juga promonya. Dan buat yang berminat, link pembeliannya sudah Pical taruh di kolom deskripsi. Dan dengan fitur yang ditawarkan, menurut teman-teman gimana? Harga segitu layak atau enggak? Boleh kali drop pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus juga cek sosial media kita serta website Pical melalui link yang ada di kolom deskripsi. Mampir-mampir juga ke YouTube channel yang lain di bawah Pical Media Group seperti Pical Main Game yang bahas soal game konsol, ada juga PMG Fams yang bahas soal aktivitas Pical serta keluarga, dan juga Pical Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu Pical kali ini. Thank you guys for watching. See you in the next video. Bye-bye!